Skandal besar mengguncang MotoGP. Nama besar Marc Marquez kini tercoreng setelah diduga melakukan kecurangan dalam dua seri penting, yakni di Amerika dan Silverstone. Tindakan yang dilakukannya tidak hanya merugikan lawan, tapi juga merusak kredibilitas ajang balap paling bergengsi di dunia ini. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah dominasi Marquez selama ini murni karena skill atau karena trik kotor? Dorna Sports akhirnya turun tangan. Tidak tinggal diam. Mereka resmi mengubah regulasi MotoGP demi menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan Marquez. Langkah ini bukan tanpa alasan. Kecurangan yang dilakukan pembalap Ducati Lenovo itu dinilai terlalu mencolok dan bahkan mengubah hasil balapan secara tidak adil. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran teknis. Ini sudah masuk ke ranah manipulasi kompetisi. Para pengamat tidak tanggung-tanggung menyuarakan kritik tajam. Beberapa bahkan menyebut Marquez seharusnya langsung didiskualifikasi dan tidak boleh turun di seri berikutnya. Jika ini dibiarkan, maka MotoGP akan jadi ajang balapan kotor penuh intrik, ujar salah satu mantan pembalap kawakan dalam wawancara yang viral di media sosial. Regulasi baru yang diumumkan Dorna mencakup pengawasan ketat terhadap sistem elektronik motor, pembatasan slipstream, hingga manuver agresif saat tikungan yang selama ini menjadi senjata rahasia Marquez. Ini adalah sinyal keras. Siapapun yang bermain curang akan langsung kena batunya, bahkan jika itu Marc Marquez sekalipun. Menariknya, Ducati Lenovo masih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pembelaan, seolah mereka memilih diam di tengah badai. Sikap ini justru menambah kecurigaan publik bahwa memang ada sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi. Dan jika benar terbukti, bukan hanya Marquez yang harus disangsi, tetapi seluruh tim bisa dikenai hukuman berat. Aroma persaingan di Aragon akhir pekan ini jadi makin panas. Semua mata tertuju pada Marquez. Apakah ia masih bisa bersinar tanpa celah kecurangan? Atau justru regulasi baru ini akan membongkar bahwa kehebatannya selama ini tidak lebih dari hasil akal-akalan teknis yang licik? Satu hal yang jelas, MotoGP tidak lagi ingin jadi tontonan yang dipenuhi drama curang. Kini waktunya balapan bersih, adil, dan penuh sportivitas. Dan bagi Marquez, inilah momen pembuktian atau justru kejatuhan. Persaingan antara Yamaha dan Ducati dipastikan memanas di seri MotoGP Aragon akhir pekan ini. Dua pembalap bintang, Fabio Quartararo dari Yamaha dan Marc Marquez dari Ducati Lenovo, menjadi sorotan utama. Aragon bukan hanya sekadar lintasan balap, tetapi juga medan pertarungan gengsi antara dua pabrikan besar yang tengah berburu supremasi musim ini. Yamaha tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Setelah beberapa kali tertinggal dari performa luar biasa Ducati, tim asal Jepang itu datang ke Aragon dengan agenda besar, membalas dominasi Ducati. Salah satu langkah strategis mereka adalah menyempurnakan setelan motor terbaru yang diklaim lebih stabil dan responsif, khususnya untuk menghadapi karakteristik lintasan Aragon yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kelincahan. Fabio Quartararo menyatakan optimisme menyambut balapan ini. Pembalap muda berbakat itu mengaku sudah menemukan ritme yang lebih baik berkat pengembangan teknis pada motor YZR M1 miliknya. Quartararo juga menegaskan bahwa balapan kali ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga strategi dan konsistensi sejak lap pertama hingga akhir. Marc Marquez yang kini berseragam Ducati, datang ke Aragon dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah performa positif di beberapa seri terakhir, Marquez semakin padu dengan Desmosedici. Ia juga dikenal sangat tangguh di sirkuit ini, membuat dirinya menjadi ancaman serius bagi Yamaha dan Quartararo. Aragon akan menjadi tempat pembuktian siapa yang lebih siap, bukan hanya secara teknis, tetapi juga mental. Yamaha ingin menunjukkan bahwa mereka masih layak menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar, sementara Ducati ingin mempertahankan momentum dan dominasi mereka lewat Marquez yang kini haus kemenangan. Ketegangan terasa sejak sesi latihan, di mana kedua pembalap saling tempel catatan waktu. Tim-tim teknis di paddock pun terlihat sibuk menyusun strategi terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal. Baik Yamaha maupun Ducati sama-sama tahu, kemenangan di Aragon bisa menjadi penentu penting dalam perburuan gelar juara dunia. Kini semua mata tertuju pada duel akbar minggu ini. Fabio Quartararo atau Marc Marquez. Siapa yang akan berjaya di Aragon? Apakah Yamaha mampu membalas dominasi Ducati? Atau justru Ducati kembali memperkuat cengkeramannya di klasemen? Jawabannya akan segera terungkap di lintasan panas Aragon. Tim Ducati kini berada dalam posisi genting setelah performa mengecewakan mereka di seri terakhir MotoGP yang berlangsung di Silverstone. Tim pabrikan Yamaha secara mengejutkan tampil dominan dan menunjukkan kebangkitan signifikan. Kondisi ini menjadi sinyal bahaya bagi Ducati,
yang sebelumnya kerap menjadi langganan podium teratas. Dalam balapan tersebut, dua jagoan Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia gagal tampil impresif. Marquez hanya mampu mengamankan posisi ketiga sementara Pecco harus mengakhiri balapan lebih awal karena insiden di tengah race. Hasil ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kesiapan Ducati menghadapi tekanan dari tim-tim rival. Sebaliknya, Yamaha tampil menggila dengan strategi matang dan peningkatan performa motor yang signifikan. Fabio Quartararo menunjukkan kelasnya sebagai mantan juara dunia, memimpin balapan dengan stabil hingga garis finish. Penampilan Yamaha di Silverstone dinilai sebagai titik balik mereka untuk kembali bersaing di papan atas klasemen. Menambah panasnya persaingan, Ducati kini harus bersiap dengan kepergian Pecco Bagnaia yang secara resmi akan bergabung dengan Yamaha musim depan. Sebagai pengganti, Ducati telah merekrut Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang diyakini mampu membawa semangat baru dan potensi besar untuk masa depan tim. Meski demikian, banyak pengamat menilai bahwa kepergian Pecco ke Yamaha bisa menjadi bumerang bagi Ducati. Duet Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia di Yamaha diprediksi akan menjadi kombinasi mematikan yang bisa merusak dominasi tim-tim besar lainnya, termasuk Ducati sendiri. Pedro Acosta memang menjanjikan, namun tekanan sebagai pembalap pengganti Pecco dan ekspektasi besar dari tim bisa menjadi tantangan tersendiri. Ducati harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa proses adaptasi Acosta berjalan lancar dan mampu menghasilkan performa yang konsisten di lintasan. Kebangkitan Yamaha dan dinamika internal Ducati membuat peta persaingan MotoGP semakin menarik. Ducati wajib segera berbenah, mengevaluasi kelemahan, dan menyusun strategi baru. Jika tidak, mereka bisa kehilangan posisi terdepan dan melihat rival lamanya, Yamaha, kembali merebut mahkota juara. Kabar besar menghentak padek MotoGP. Pecco Bagnaia resmi akan membela tim pabrikan Yamaha musim depan, menggantikan posisi Alex Rins yang harus tersingkir dari kursi utama. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Bagnaia adalah andalan Ducati dan telah meraih 2 gelar dunia bersama tim tersebut. Namun di balik keputusan itu, tersimpan kekecewaan Bagnaia terhadap arah pengembangan Ducati. Ia merasa performanya tidak akan berkembang jika terus berada di tim yang kini dipusatkan pada Marc Marquez. Bagnaia menilai bahwa Ducati terlalu berfokus membuat motor sesuai gaya balap Marquez, yang dinilai bertolak belakang dengan kebutuhannya. Menurut Bagnaia, motor Desmosedici GP25 mengalami perubahan yang drastis dan tidak menguntungkan mayoritas pembalap Ducati. Ia bahkan menyebut pengembangan motor ke arah Marquez justru bisa melemahkan performa tim secara keseluruhan. Dalam pandangannya, ini adalah risiko besar yang tak ingin ia ambil lebih lama. Keputusan pindah ke Yamaha dianggap sebagai langkah berani, namun realistis. Bagnaia ingin mencari tim yang bersedia membangun motor bersama dan memberi ruang eksplorasi. Yamaha yang kini sedang dalam fase kebangkitan, menawarkan visi jangka panjang yang lebih sejalan dengan keinginan Bagnaia sebagai pembalap utama. Manajemen Yamaha sendiri menyambut antusias kehadiran sang juara dunia.